Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salve. Salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Lydia Ukeironing, biasa disapa Lia, NIM 221 301 0029. Prodi Budidaya Perairan, Fakultas Peternakan, Kelautan, dan Perikanan, Universitas Nusa Cendana. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk ujian tengah semester 1 Bahasa Indonesia dan sebagai bahan edukasi untuk kita semua. Yang akan saya bahas yaitu yang pertama, implementasi tanda baca. Di sini digunakan 5 tanda baca. Yang pertama, tanda titik koma. Yang kedua, tanda titik dua. Yang ketiga, tanda elipsis. Yang keempat, tanda kurung siku. Yang kelima, tanda garis miring. Dan yang keenam, tanda apostrof. Di sini saya akan menjelaskan tanda titik koma. Tanda titik koma digunakan sebagai kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara di dalam kalimat majemuk. Misalnya, di dalam kalimat, hari sudah malam anak-anak masih membaca buku. Di sini tanda titik koma diletakkan antara kata malam dan kata anak-anak. Kalau digabung menjadi hari sudah malam, titik koma anak-anak masih membaca buku. Yang kedua, tanda titik dua. Tanda titik dua dipakai pada kalimat suatu pernyataan lengkap yang diikuti perincian atau penjelasan. Di sini contoh kalimatnya adalah, saya membeli alat tulis kuliah, kertas, tinta, spidol, dan pensil. Kalau digabung, saya akan membeli alat tulis kuliah, titik dua, seperti kertas, tinta, spidol, dan pensil. Yang ketiga, tanda elipsis. Tanda elipsis digunakan untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau suatu kutipan ada bagian yang dihilangkan atau tidak disebutkan. Contoh kalimatnya adalah, penyebab kemerosotan, titik-titik akan ditulis lebih lanjut. Jadi, tanda elipsis diletakkan di antara kata kemerosotan dan akan. Di antara kata kemerosotan dan kata akan ada tanda titik-titik yang akan diisi dengan kalimat lain. Dan yang keempat, tanda kurung siku. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kurangan di dalam naskah asli yang dituliskan orang lain. Contoh kalimat, ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dirayakan secara khidmat. Artinya, tanda kurung siku diletakkan antara ulang tahun dan proklamasi kemerdekaan. Kalau digabung kalimatnya, ulang tahun dalam kurung tanda kurung siku proklamasi kemerdekaan, setelah itu dilanjutkan dengan Republik Indonesia dirayakan secara khidmat. Tanda garis miring digunakan dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan padaan masa tahun yang terbagi dalam 2 tahun Katwin. Misalnya nomor 7 garing PK garing 11 2013 Jalan Keramat nomor 3 garing 10 tahun ajaran 2012 garing 2013. Yang terakhir, tanda apostrof digunakan untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Contoh kalimat, dia akan kusurati. Katakan sama dengan kata akan. Jadi kalau misalnya lengkap berarti dia akan kusurati. Yang kedua, implementasi huruf kapital dan huruf miring. Yang pertama, huruf miring. Huruf miring digunakan sebagai huruf pertama pada awal kalimat, huruf pertama pada petik langsung, dan dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, nama bangsa, suku, bahasa, lembaga pemerintahan, negara, dan ketatanegaraan. Contoh kalimat yang pertama, dia membeli buku. Di sini kata dia menggunakan huruf kapital karena kata dia merupakan awalan dari sebuah kalimat. Yang kedua, kalimat Amri Hamzah adalah seorang penulis. Di sini kata Amri Hamzah menggunakan huruf kapital karena kata Amri Hamzah adalah nama orang. Yang ketiga, ibu bertanya kapan kita pulang. Di sini kapan kita pulang menggunakan huruf
kapital, karena di sini kata kapan kita pulang merupakan menggunakan tanda petik langsung. Yang terakhir, negara Indonesia adalah negara maju. Di sini kata Indonesia menggunakan huruf kapital karena kata Indonesia merupakan nama negara. Yang kedua, huruf miring. Huruf miring dalam cetakan atau tanda garis bawah dalam tulisan tangan atau ketikan digunakan untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata. Dan yang terakhir, menuliskan kata nama ilmiah. Contoh kalimat. Yang pertama, saya sudah membaca buku Salah Asuhan karangan Abdul Muiz. Di sini, huruf miringnya adalah salah asuhan. Kata salah asuhan adalah judul dari buku. Yang kedua, buatlah kalimat dengan menggunakan ungkapan lepas tangan. Di sini huruf miringnya adalah lepas tangan, karena lepas tangan merupakan ungkapan. Yang ketiga, nama ilmiah ikan lele adalah Claria sp. Di sini huruf miringnya adalah Claria sp, karena Claria sp adalah nama ilmiah dari ikan lele. Yang keempat, berita ibu muncul dalam surat kabar Cakrawala. Di sini kata yang menggunakan huruf miring adalah Cakrawala, karena kata Cakrawala adalah kata yang diambil dari surat kabar. Yang ketiga, membedakan penggunaan kata-kata seluruh atau semua adalah ialah dan merupakan, yaitu dan yakni. Yang pertama, kata seluruh atau semua. Kata seluruh merupakan setiap anggota termasuk dalam hitungan, tetapi dalam pengertian kelompok atau kolektif. Contoh kalimat, seluruh tubuhnya terkena rempahan minyak. Kata semua merupakan anggota termasuk dalam hitungan dan menekankan pada jumlah yang banyak. Contoh kalimat, semua ruangan akan dibersihkan. Jadi yang membedakan antara kata seluruh dan kata semua adalah kalau kata seluruh termasuk dalam hitungan tetapi dalam pengertian, sedangkan kata semua masuk dalam hitungan tetapi menekankan pada jumlah yang banyak. Yang kedua, kata adalah, ialah, dan merupakan. Kata adalah yaitu kata kerja atau verba. Dalam bahasa Indonesia, dalam kalimat biasanya verba adalah inti dari sebuah kalimat. Di sini kata adalah dapat diartikan sebagai yang pertama identik dengan, yang kedua semua maknanya dengan, yang ketiga termasuk dalam kelompok atau golongan. Yang berikutnya kata ialah. Kata ialah merupakan penghubung antara dua penggal kalimat yang menegaskan perincian atau penjelasan atau penggal yang pertama. Contoh kalimatnya adalah yang perlu dikerjakan sekarang ialah membawa korban ke rumah sakit. Yang ketiga, kata merupakan. Termaksud kata kerja atau verba dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sama dengan kata adalah dan punya tiga arti yang sama. Sama juga bedanya, kata merupakan sudah mendapatkan imbuhan me dan kan. Tiga arti yang dimaksud adalah yang pertama memberi rupa, membentuk atau menjadikan supaya berupa. Yang kedua adalah sebenarnya kata adalah sama dengan contoh penggunaan kata adalah yang saya sudah jelaskan di atas sebelumnya. Dan yang ketiga kata menjadi. Berikutnya yang ketiga kata yakni dan kata yaitu. Kata yakni dan kata yaitu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ternyata bersinonim, artinya kedua kata tersebut mempunyai maksud dan tujuan yang sama. Arti menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata penghubung yang digunakan untuk memerincikan keterangan kalimat. Kedua kata ini termasuk dalam partikel. Penulisan kedua kata ini biasanya terdahului dengan tanda koma. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.